Halo semuanya, di video kali ini kita akan melakukan podcast tanya jawab dengan saya Dilmi Sumadaba sebagai host dan teman-teman saya. Saya Nisa Trianggreni sebagai narasumber 1, saya Maindra Sadi sebagai narasumber 2. Jadi selama ini ada kegiatan apa sih di sekolah kalian? Di sekolah kami sedang ada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang disebut juga sebagai P5. Jadi P5 itu apa sih? P5 merupakan sebuah proyek dari kurikulum baru yang ada di kurikulum Merdeka yang baru diterbitkan pada tahun lalu. Jadi membahas tentang kegiatan P5, apa saja sih dimensi yang dimiliki P5? Dimensi yang dimiliki P5 itu ada 6 poin. Yang pertama, dimensi beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan tunggal, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan bersikap mandiri. Dan selama 3 kegiatan P5 ini, apa saja sih tema yang pernah kalian dapatkan? Tema yang sudah kami dapatkan sudah 2. Yang pertama adalah GHB, gaya hidup berkelanjutan, dan yang sekarang diambil adalah kearifan lokal, dan kurang 1 adalah kewirausahaan. Nah, mengapa kegiatan P5 ini perlu diadakan untuk kalian semua? Kegiatan P5 perlu diadakan karena untuk menghasilkan siswa-siswi yang mempunyai atau yang untuk mengoptimalkan kompeten siswa-siswinya. Karena kegiatan P5 ini pastinya akan sangat menguntungkan siswa-siswi yang mengalaminya baik di masa sekarang maupun di masa depannya. Dan P5 ini juga bertujuan untuk memberikan atau mencontohkan nilai-nilai yang ada di dalam nilai Pancasila itu yang untuk berada di diri siswa-siswinya masing-masing. Nah, kalau begitu, apa tujuan diadakan P5 itu untuk siswa dan siswi sekalian? Tujuan P5 yang ada di sekolah kita adalah untuk mengoptimalkan kemampuan siswa. P5 sendiri merupakan singkatan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selain itu, tujuan P5 untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, pada P5 kali ini kalian mendapatkan tema kearifan lokal sebagai kegiatan P5 kalian. Nah, kegiatan P5 kalian itu ngapain? Di kegiatan P5 yang kedua kali ini kita mendapatkan tema kearifan lokal. Di kearifan lokal ini kita mendapatkan sebuah proyek yaitu pengasapan ikan. Nah, pengasapan ikan sendiri itu terdapat atau sudah merupakan budaya lokal di daerah Weleri. Pastinya mungkin ini yang menyebabkan pihak sekolah untuk memberikan tema ini kepada kita. Kapan kegiatan P5 ini diadakan pada tahap 2 ini? Berawal pada tanggal 6 Februari sampai 25 Februari yang akan datang sampai akhir pengumpulan laporan kita. Nah, gimana kegiatan P5 kalian kali ini? P5 tahap 2 kali ini dilakukan di sekitar lingkungan sekolahan. Namun karena kita mendapatkan tema kearifan lokal dengan proyek pengasapan ikan, kita bisa keluar sekolah untuk melakukan survei di tempat atau industri pengasapan ikan sendiri. Nah, bagaimana kegiatan kalian melakukan pengasapan ikan itu? Yang pertama adalah membuat proposal terlebih dahulu untuk mengajukan dana dan alat-alat dari sekolahan. Kemudian kita melakukan survei terlebih dahulu untuk mengetahui cara dan bagaimananya terlebih dahulu sebelum kita praktek langsung. Yang ketiga, praktek dengan guru-guru pendamping untuk memastikan kalau pengasapan ikan yang kita lakukan nanti itu berhasil gitu. Terus yang selanjutnya adalah terjun langsung ke lapangan untuk praktek tersendiri dan memulai syuting video. Dan yang terakhir adalah pembuatan laporan dan membuat podcast. Ya. Lalu bagaimana dengan tujuan melakukan pengasapan ikan? Sedangkan tujuan pengasapan ikan dalam pengawetan ikan adalah untuk mengawetkan ikan dan memberi warna serta asap yang khusus pada ikan. Suhu pengasapan bervariasi di berbagai tempat tergantung permintaan konsumen dan tipe unit pengasapan yang digunakan.
Nah, jadi tujuan pengasapan ikan adalah sebagai pengawetan. Lalu kenapa ikan yang diasap itu menjadi tahan lama? Mungkin yang membuat ikan di tahan lama berasal dari asapnya atau bara apinya. Karena kan dalam proses ini kan saya sendiri itu tidak merasa menggunakan bahan pengawet, namun hanya saja membuatnya itu menggunakan asap. Jadi selama melakukan kegiatan pengasapan ini berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk mengasap? Pengasapan ini sekitar 2 sampai 4 jam tergantung suhu bara apinya sih. Nah, untuk suhu bara apinya itu berapa ya? Sekitar 60 sampai 800 derajat Celcius. Apakah pengasapan masuk sebuah metode pengawetan kimiawi sehingga dapat mengawetkan ikan? Ya, karena proses pengawetan ikan termasuk jenis pengawetan secara kimia. Bahan-bahan kimia dalam asap dapat berfungsi sebagai pengawet makanan. Nah, untuk pembuat bahan bara apinya itu apa aja ya, Pak? Bahan yang digunakan untuk membuat bara api itu sepertinya banyak. Tapi untuk saya alami itu hanya menggunakan yang pertama jungle, yang kedua kayu, yang ketiga bata kelapa, dan bisa menggunakan serbuk kelapa. Namun jika salah satu dari bahan keempat ini tidak mempengaruhi baranya itu tidak hidup, bisa saja tetap hidup sih. Cuma ya itu pasti baranya itu kurang besar atau kurang apalah, masih ada isinya. Terus kalau misalkan bata kelapanya itu harganya mahal, kita bisa mencampur keempat bahan ini untuk dijadikan sebuah bara. Nah, ada rumor katanya pengasapan ini pakai tawas untuk bahan pembalut pengawetan. Nah, apakah tawas itu aman untuk dikonsumsi? Ya, karena tawas atau alum adalah suatu senyawa aluminium sulfat. Pembuatan tawas bisa dilakukan dengan melarutkan material yang mengandung Al2O3 dalam larutan asam sulfat sendiri. Jadi tawas dikatakan bisa dikonsumsi kita. Nah, untuk dampak negatif kegiatan pengasapan adalah sudah pasti asap. Nah, bagaimana kalian mengelola asap tersebut? Asap ini saya tidak terlalu mengerti tentang bagaimana cara mengolah asapnya, karena kan saya juga belum pernah mengalaminya. Namun pada saat survei dilakukan itu, kata bapak industrinya itu asapnya dikelola bisa dengan melakukan suatu penyulingan. Namun katanya itu alat yang dibutuhkan untuk penyulingan itu sangatlah susah dicari atau sangat mahal harganya atau langka. Itu namun bapaknya sendiri di industri itu tidak menggunakan proses penyulingan, namun hanya langsung dibuang ke lingkungan sekitar saja. Dan nanti itu kalau menggunakan proses penyulingan itu hasilnya itu berupa asap cair, dan asap cair ini tuh bisa digunakan untuk perasa asap nanti untuk membuat barangnya. Nah, selama melakukan kegiatan pengguna ini, apa saja sih tantangan-tantangan kalian kegiatan ini? Tantangan-tantangan yang kita alami itu pastinya itu banyak. Yang pertama itu kita berkontak langsung dengan asapnya atau dalam cara pembuatan bara apinya. Terus kalau kita berkontak langsung itu kan pastinya membuat badan kita menjadi bau sangit atau bau apalah yang tidak disukai oleh orang-orang. Terus yang kedua kita juga diajak untuk bisa mencuci dan memotong ikan pari yang belum atau tidak pernah kita lakukan di lingkungan rumah. Selanjutnya itu kita pasti sering diejek oleh teman-teman karena bau sangit yang kita alami. Terus kamu bau badan ya? Iya, seperti itu. Terus yang selanjutnya itu pastinya tantangannya itu jadi anggota kelompok, ada yang tidak bisa diajak berkontribusi, tidak bisa diajak untuk mempertanggungjawabkan tugasnya masing-masing. Terus sering yang keluar dari kelas, ada yang jajan, ada yang pergi ke perpustakaan, ada yang pergi ke kelas lain untuk bertemu dengan teman-teman lain. Karena kan kita juga di P5 tahap 2 ini kan kita kelasnya bisa dibagi menjadi 3 kelas sesuai dengan tema apa yang kita dapatkan. Seperti itu. Kendala-kendala yang kalian alami selama melakukan
saja? Kendala yang kita alami dalam pengasapan ikan tuh ya banyak. Ya, contohnya sering merasa tidak mau langsung ke praktek pengasapan karena ya biasanya baunya yang sangat amis, terus amis, ya itulah, terus kan harus membuat barangnya yang sangat panas, harus apa ya, harus bermain langsung dengan api lah, seperti itu. Terus apa itu, pencarian bahan baku untuk bahannya itu juga susah di daerah kita, seperti itu. Nah, untuk kegiatan kalian melakukan penjualan ikan asap itu gimana sih? Kita tidak melakukan penjualan ikan tersebut karena dalam teknik kali ini itu kan kita dapat mendapatkan pengasapan ikan. Nah, pengasapan ikan ini bentuk hasil akhirnya itu berupa video atau film. Jadinya ikan itu tidak kita jual, namun kita masak menjadi ikan asap balado. Setelah itu sisa ikannya itu kita berikan kepada wali kelas kita, Bu Ulwi. Setelah itu, namun jika kita survei ke tempat industrinya, kata ibunya ikannya itu dijual di pasar Sukoharjo. Satu potongnya harganya itu 1.500. Namun jika dijual per besek atau per bungkus itu bisa isinya 50, 200, 300 tergantung pemesannya. Nah, untuk harganya itu sama dengan isi setiap beseknya. Kalau misalkan isinya 50 biji, berarti harganya itu ya 50.000. Namun ibunya itu mengatakan tidak terlalu mengambil keuntungan dalam penjualannya. Negatif dan positif yang kalian alami itu apa aja? Sedangkan dampak negatif pengasapan ikan yang dihasilkan dari industri pengasapan ikan sendiri akan mencemari udara di sekitar lokasi industri pengasapan ikan. Udara di sekitar lokasi industri pengasapan ikan menjadi kotor dan tidak menyehatkan. Dan dampak pencemaran lingkungan yang sangat khas dan tidak bisa dihindari ialah polusi asap. Sedangkan dampak positif pengasapan ikan itu sendiri memberikan efek pengawetan kepada ikan, memengaruhi cita rasa ikan, memanfaatkan hasil tangkap yang berlebih ketika musim tangkapan yang berlimpah, dan memungkinkan ikan untuk disimpan hingga musim paculi. Apa alasan kegiatan kelima ini diadakan? Alasan kelima ini diadakan mungkin karena kelima ini merupakan proyek terbaru dari kurikulum baru yang baru saja diterapkan pada tahun lalu oleh Bapak Kementerian Pendidikan Indonesia, Bapak Nadiem Makarim. Nah, proyek kelima ini baru saja dilaksanakan 1 tahun lalu atau 2022 oleh SMA Negeri Tuwaleri. Nah, kelima ini tuh bisa untuk membuat karakter diri pada diri masing-masing siswa-siswi yang mengalaminya, agar siswa-siswi itu mendapatkan atau di dalam dirinya itu terdapat nilai-nilai yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu berpegang teguh kepada iman, terus berkreatif, bisa bergotong royong, tidak selalu mengandalkan orang lain, melainkan bersikap mandiri dan bernalar kritis seperti orang-orang yang bisa melakukan apapun hal yang ingin mereka lakukan. Nah, bagaimana sih kesan-kesan kalian dalam melakukan kegiatan kelima kali ini? Yang saya dapatkan dari tema kali ini, tema kearifan lokal dengan proyek pengasapan ikan itu ya senang, jadi lebih mengerti dan lebih tahu apa sih pengasapan ikan itu, dan lebih tahu bagaimana proses dari yang awal sampai akhirnya. Yang kemarin-kemarin itu belum tahu menjadi tahu ya, tapi ya ada buruknya juga, seperti bau-bau yang sangat tidak sedap, terus harus berkontak langsung pada ikan, terus membuat bara apinya menjadi seragamnya Sani saat praktek, ya gitulah. Dan bagaimana sih saran kalian untuk kegiatan kelima yang akan datang? Saran yang saya ingin sampaikan itu yang pertama, sekolah atau guru-guru pendampingnya itu lebih
sering memberikan informasi kepada murid-muridnya agar murid-muridnya itu tidak bingung dengan apa kelanjutan hal-hal yang akan kita lakukan. Terus lebih tertib lagi, lebih menjaga memperketat aturan, terus lebih memberikan kayak solusi kepada siswa-siswi yang mengalami kesulitan, tidak berlepas tangan. Walaupun sih di Dharma atau di P5 tahap 2 kami itu sekolah ini menguji kita atau memberikan kita sebuah kebebasan untuk apapun ide-ide yang mereka inginkan. Tapi ya pastinya itu saya sendiri itu masih membutuhkan bimbingan. Namun ya tidak apa-apa kalau misalkan seperti itu kemauannya. Nah, setelah kalian melakukan kegiatan ini, apa sih harapan kalian untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya? Harapan saya di P5 kali ini adalah kita bisa menjadi seorang yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Nah, seterusnya ada bergotong royong dan bertanggung jawab dalam tugasnya masing-masing, berpikir kreatif, sekreatif mungkin lah untuk melakukan apapun itu. Terus bernalar kritis dan bisa untuk mandiri dan tidak mengandalkan anggota-anggota lainnya. Terus untuk harapan saya untuk anggota kelompok yang pertama akhirnya untuk lebih sering bergabung, lebih sering berkontribusi, lebih sering membantu, tidak berkeluyuran sendiri, tidak pergi sendiri, tidak menjauhi atau tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai anggota kelompok. Nah, terima kasih untuk informasinya. Terima kasih juga sudah menjawab pertanyaan saya. Saya doakan semoga untuk P5 selanjutnya dapat menjadi lebih baik. Thank you everyone. Thank you, dan jangan lupa ya di like, comment, and subscribe. Dadah teman-teman. Halo. Diskusi dulu, Bu.